Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang boleh mempercayakan saya berbagi pengajaran firman Tuhan dengan saudara. Saya mengenal Gembala saudara cukup lama, puluhan tahun. Cuman lama tidak ketemu karena pandemi juga. Dan memang lama tidak ketemu. Ya, yang saya ingat dari Kogun, Pak Gunawan adalah ketika awal-awal proses melayani, diproses Tuhan sampai mau makan katanya pernah jual anjing. Itu yang saya ingat saudara ya. Itu Kogun ya. Dalam proses betul Bu ya. Itu yang saya ingat Kogun ya. Bahkan saya punya pengalaman ketika saya dengan jemaat retreat di Telaga Sarangan. Pak Gun sama Ibu itu dari Solo kalau nggak salah ketemu di Sarangan. Saya undang jadi pembicara, nggak bawa celana panjang gitu, pakai celana pendek. Tapi kayaknya dapat pinjam dari Pak Paulus dari Susanto celana, sehingga bisa berbagi berkat dan kami diberkati lewat gembala saudara ketika kami retreat. Ada beberapa pembicara, tapi pas ketemu sama Pak Gunawan, Pak Yohanes Gunawan, ya. Dan puji Tuhan boleh memberkati kami dengan luar biasa. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Kesempatan pagi ini saya akan berbagi satu pengajaran firman dengan saudara. Tema firman Tuhan pagi ini saya berikan judul respon yang benar. Mari langsung kita baca ayatnya. Saya baca ayat 17 gitu ya. Anda kalau kelihatan baca di ayat yang ke-18 lalu 19-nya sama-sama. Siap baca firman Tuhan bergantian? Saya baca ya ayat 17 dalam Habakuk pasal yang ketiga. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Teruskan ayat 18 saudara. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Terus sama-sama 19, 2, 3. Allahku Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Terus untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, sebuah pujian rupanya. Tetapi yang saya mau sampaikan sama saudara dari inti esensi dari ayat yang kita baca, sesungguhnya ayat ini menceritakan bahwa umat Allah yaitu bangsa Israel di saat itu sudah mengalami satu krisis. Dan krisisnya bukan krisis yang mudah, menurut saya krisisnya krisis yang berat. Dari mana kita tahu bahwa umat Allah yang dicintai Tuhan bangsa Israel di masa itu mengalami krisis? Dari perkataan sang Nabi Habakuk sendiri yang dimulai dengan perkataan sekalipun pohon ara tidak berbunga. Saudara, kalau pohon ara berbunga saja tidak, apalagi berbuah. Maksudnya apa pendeta? Ini bicara tentang satu kehidupan yang tidak ada harapan. Percayalah, orang menanam pohon ara yang diharapkan adalah hasilnya, yang diharapkan adalah keluar buah. Saya pikir semua kita sama ya. Anda seorang petani misalnya dia menabur, yang diharapkan panen hasil. Tabur ikan hasil. Anda menikah suami istri yang diharapkan apa? Hasil punya anak dan seterusnya. Dan ini mengecewakan saudara ya. Dikatakan pohon ara yang dinantikan buahnya nggak ada. Berbunga saja tidak, apalagi berbuah. Ini bicara satu kehidupan umat Allah di masa itu memang tidak ada harapan. Coba bilang sama-sama, saya tidak ada harapan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang hadir dalam ibadah pagi ini. Saudara adalah orangnya gitu loh. Yang alami, saya pendeta, hidup saya nggak ada harapan. Pekerjaan saya terjun bebas, bisnis saya hancur, saya sakit pendeta, gak ada harapan. Saya gak peduli, meskipun saudara punya masalah gak ada harapan, tetap saya ingin berkata dengan iman kepada saudara, gak ada harapan itu bukan berarti mustahil. Mustahil bukan berarti akhir segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Jika ada di antara saudara pagi ini, siang ini, saudara adalah orangnya yang menghadapi masalah yang mengalami tingkat kemustahilan yang sangat tinggi.
Orang mungkin berkata, gak ada harapan hidupmu. Sekitarmu berkata, bisnismu, pekerjaanmu pasti hancur. Gak ada harapan deh lu gitu. Itukah yang kau hadapi? Saya ulang ya, meskipun gak ada harapan itu bukan berarti mustahil. Kita punya Tuhan yang firman Allah katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anda belajar dari kisah Yunus. Kalau Anda baca dalam Yunus pasal 1, pasal 2 terutama, ketika dia menjauh dari Tuhan, saya potong ceritanya, sebab saya yakin Anda tahu cerita ini. Yunus satu kali dilempar sama nakoda dan awak kapal ke dalam laut. Bayangkan jika yang jadi Yunus itu adalah Anda atau kita semua. Dilempar ke dalam laut pure. Terus ditelan oleh seekor ikan yang besar. Masuk dalam perut ikan. Saya mau tanya kepada Anda semua. Kira-kira kalau Anda atau kita yang jadi Yunus, yang ada dalam pikiran kita apa? Mati. Saya setuju. Dalam pikiran saya pun berkata mati. Kenapa? Di perut ikan gitu loh, gak ada harapan. Lihat ke kanan, kangkung. Iya kan? Lihat ke kiri, rumput laut. Lihat ke belakang, apa saudara? Teri. Lihat ke bawah, ususnya ikan saudara. Lihat ke depan, giginya ikan yang besar. Pasti Yunus sama dengan kita berpikir, mati aku. Tapi lihat ya, memang Alkitab katakan Yunus pasal 2, Yunus berseru berdoa kepada Allahnya dalam dunia orang mati. Dia pikir tidak ada harapan, tapi menarik loh. Dalam situasi dunia orang mati dalam perut ikan, Yunus pasal 2 katakan dia tetap berdoa kepada Allahnya. Meskipun mustahil, dalam pikirannya mati. Saya ulang ya, meskipun orang bilang mustahil kita ngalami kesembuhan. Mustahil bisnis kita tertolong, krisisnya berat pak gitu. Mustahil itu bukan akhir segala sesuatu. Orang boleh bilang mustahil, bukan cuma orang, sampai keluarga kita. Koko saudara, kode saudara, papa kita berkata mustahil deh lu bisa bangkit. Mustahil deh lu punya masa depan yang bagus kerjaan. Lu pasti hancur. Sampai orang-orang terdekat kita gak bisa support. Karena mereka melihat keadaan kita begitu parah. Mereka berkata lu gak bisa bangkit. Bukan cuma orang terdekat. Sampai pikiran, sampai hati kita berkata iya. Kayaknya aku gak bisa tertolong, gak bisa bangkit. Sampai hati pikiran kita berkata seperti itu. Tapi pagi ini saya ada di depan saudara. Sebagai seorang hamba Allah. Saya mau beritahu pada saudara. Tiru Yunus. Meskipun yang kita hadapi di depan mata. Sebuah masalah yang tingkat kemustahilannya tinggi. Tetap tutup mata. Tetap lipat tangan. Kita berseru berdoa kepada Tuhan. Sebab Yunus pasal 2 di rumah kalau Anda baca. Allah mendengar doa Yunus dalam perut ikan dalam dunia orang mati. Dilemparkan ikan, kembali dia dimuntahkan sama ikan ke daratan di Niniwe. Rasanya mustahil. Saya percaya tahun ini orang katakan mungkin mustahil Anda berhasil. Mustahil, mungkin Anda berkata bisa bayar hutang-hutang yang begitu banyak. Tapi saya mau katakan, boleh mustahil bagi orang. Boleh mustahil bagi pikiranmu, hatimu berkata mustahil. Tapi Tuhan tetap sanggup menolong setiap saudara. Ayat ini mengatakan bangsa Israel mengalami satu krisis. Tidak ada harapan. Sebab yang namanya pohon ara yang ditunggu berbuah, berbunga pun tidak. Nggak ada harapan. Yang kedua disambung dikatakan pohon anggur tidak berbuah. Bapak ibu saudara, pohon anggur selalu punya musim berbuah gitu loh. Tetapi ini pun tidak berbuah. Artinya krisisnya ini loh double, sudah jatuh ketimpa tangga. Kalau yang diharapkan pohon ara buahnya nggak ada, umatnya berharap kepada pohon anggur, dicari buahnya, nggak ada juga. Dengan cepat saya lanjut dikatakan hasil pohon zaitun mengecewakan. Tahukah saudara, satu-satunya pohon yang ditanam di Israel yang tidak pernah mengecewakan itu adalah pohon zaitun. Seluruh unsur pada pohon zaitun itu berguna untuk manusia. Dari mulai batangnya, kayunya itu berguna untuk manusia. Kulit batangnya, daunnya untuk obat, disuling jadi minyak zaitun. Apalagi buahnya jadi acar, kita makan, disuling jadi minyak zaitun yang sangat untuk obat dan segala macam. Gunanya banyak.
Pohon zaitun gak pernah mengecewakan, tapi ini pun dikatakan Alkitab, hasil pohon zaitun mengecewakan. Kadang-kadang kita menghadapi masalah seperti ini beruntun. Kok gagal lagi sih? Kok ada masalah lagi sih? Gak ada jaminan 2023 yang kita jalani. Kita semuanya akan beres. Bisa jadi kita menghadapi masalah yang beruntun. Satu belum selesai, datang masalah lagi. Ditambah dikatakan begini, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ladang yang sudah dibajak dengan baik, dikelola dengan baik, diairi dengan baik, dikatakan gagal panen, tidak menghasilkan makanan. Anda lihat ya, urut-urutannya ya. Ini betul-betul umat Allah Israel mengalami krisis yang berat beruntun gitu loh. Saya mengingatkan ya, Anda jangan pernah mempertanyakan kesetiaan Tuhan hanya karena masalah yang kita hadapi. Kita kadang mulai kecewa sama Tuhan. Kemarin kena masalah, kok sekarang ada masalah lagi ya gitu loh. Lihat Israel ngalami ini. Lalu dikatakan begini, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kambing domba tidak ada dalam kurungan, lembu sapi tidak ada dalam kandang. Saudara, kambing domba lembu sapi pada masa itu perjanjian lama itu simbol kekayaan, simbol harta. Harta pun tidak ada. Uang pun tidak pegang. Coba Anda bisa beri nama krisis model apa yang dimakan tidak ada, buah-buahan yang dinanti pun tidak ada, termasuk materi uang pun tidak ada di rumah mereka. Parah loh krisisnya ini. Ini masalah yang parah dihadapi umat Israel. Ini kalau saya coba peragakan sekali lagi, Sang Nabi Habakuk berkata begini, sekalipun pohon ara dikatakan tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, terus ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba lembu sapi terhalau dan tidak ada dalam kandang. Coba kita baca di ayat berikutnya yang ke-18. Sama-sama boleh ya. 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini kalau dalam terjemahan aslinya dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak, itu sambil bertepuk tangan. Dan beria-ria di dalam Allah, dia melompat-lompat, menari-nari. Pada masa krisis loh. Sang Nabi responnya seperti ini. Sang Nabi ketika menghadapi krisis ini yang kita belajar. Bangun kehidupan iman Kristen kita di atas dasar respon yang benar. Bukan ngomel, bukan bersungut-sungut. Tapi dikatakan aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Aku tetap beria-ria bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini yang saya beri nama, saya sebut respon yang benar itu yang ini. Padahal ngalami krisis. Ngalami masalah. Bapak Ibu Saudara, masalah orang Kristen itu bukan pada persoalan yang dihadapi. Karena percayalah begini, untuk setiap persoalan yang kita hadapi, mau berat persoalannya, mau keras menekan hidup kita persoalan, kita yakin dengan iman, seberat apapun persoalan kita, Yesus Tuhan kita sanggup menolong setiap kita. Masalah kita bukan pada persoalan. Sesulit menjepit kita persoalan, kita percaya Tuhan tetap sanggup bereskan masalah kita. Ada yang punya masalah yang berat dan sulit persoalannya? Percaya nggak Tuhan sanggup tolong saudara? Masalah kita bukan pada persoalan. Masalah kita di mana? Masalah kita pada respon ketika kita menghadapi persoalan. Itu loh masalah orang Kristen. Bukan pada persoalannya. Masalahnya kita itu pada respon kita ketika dihantam sama masalah. Attitude hati saudara bagaimana gitu loh maksud saya. Sikap hatimu, mulutmu hadapi masalah bagaimana. Itu masalah kita. Bukan persoalannya, respon kita sebagai anak Tuhan. Sebagai beriman kepada Kristus. Respon Anda bagaimana? Karena yang membedakan orang Kristen yang bijaksana dengan Kristen yang bodoh. Itu terletak pada responnya. Sorry ya, permisi bicara saya katakan. Orang Kristen yang bodoh, begitu dia dihantam sama masalah, langsung marah dia sama Tuhan. Langsung kecewa, langsung ngedumel, langsung ngomel, bersungut-sungut sama Tuhan. Ya, marah duluan, ngerti belakangan, itu dia saudara ya. Itu orang Kristen yang bodoh saya katakan.
Kristen yang bijaksana, yang pandai adalah ketika dia dihantam sama masalah, dia diam dulu. Dia tenang dulu. Dia cari tahu dulu sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan kenapa aku hadapi masalah ini? Kalau aku salah, aku dosa, Tuhan ampuni aku. Tuhan aku berdamai dengan Engkau. Tapi engkau ketika menemukan hidupmu benar, engkau tahu itu sebuah ujian dari Tuhan. Engkau tetap belajar mengucap syukur dan menguatkan percayamu kepada Tuhan. Bukan marah. Seringkali orang Kristen responnya kalau menghadapi masalah kesulitan, marahnya duluan, ngerti belakangan. Ini yang maksud Tuhan, telat. Tapi ada dosa, marah dulu sama Tuhan. Ya, kenapa saya berkali-kali bilang sama saudara bahwa kita ini harus punya respon yang benar. Masalah kita bukan pada persoalan. Serius saya katakan. Masalah kita itu pada respon kita ketika kita hadapi persoalan. Respon Anda bagaimana? Tetap bersuka cita dalam Tuhan. Tetap menguatkan kata-kata pujianmu. Engkau tetap Tuhanku yang besar. Hadapi masalah. Tetap bisa berkata, engkau Tuhanku yang baik. Aku percaya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Itulah yang benar respon. Tetap keluar kata-kata iman, kata-kata pujian. Tetap menguatkan kepercayaan kita. Bukan ngomel. Ngomel, bersungut, marah. Itu Kristen yang bodoh, sorry. Responnya salah. 2023, masih di bulan 2, saya mau ingatkan saudara semua. Sebagai pesan Tuhan yang saya bawa kepada saudara. Bangun hidup Kristenmu dengan respon yang benar. Jangan respon salah. Karena gini loh. Ketika Anda mengalami persoalan, lihat saya, responmu salah, Anda ngomel, Anda akan berputar-putar terus pada masalahmu dan Anda tidak pernah menemukan jalan keluarmu. Saya ulang ya, kalau engkau hadapi masalah, responmu salah, engkau cuma berputar pada masalah, tidak pernah melihat kemenangan daripada Tuhan. Tapi kalau kau dihantam masalah yang besar sekalipun, responmu benar. Tetap percaya pada Tuhan. Tetap bersyukur memuji Tuhan. Saya percaya persoalanmu, masalahmu diobat jadi berkat yang besar oleh Tuhan. Makin besar masalahmu, masalah itu berkat yang menyamar kalau Anda tahu. Semakin besar masalah saudara, di balik masalah itu ada berkat yang besar. Saya mau kasih tahu, Daud itu kalau dia mau berterima kasih masa depan yang luar biasa. Yang pertama tentu kepada Tuhan, dia berterima kasih. Yang kedua, kepada siapa menurut Anda Daud mesti berterima kasih? Kepada Goliat. Kalau nggak ada Goliat, Daud nggak pernah bersinar. Kalau nggak ada Goliat si raksasa masalah itu, Daud nggak pernah gitu loh jadi raja. Daud tidak pernah mengalami promosi. Tidak ada orang berkata Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Tetapi si Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu berlaksa-laksa. Nggak ada itu kata-kata. Orang tidak kenal siapa Daud. Orang tanpa wajah. Orang nggak tahu siapa dia. Kok tiba-tiba orang bisa tahu Daud the rising star yang baru. Kenapa? Karena dia menghadapi masalah yang besar. Si Goliat raksasa itu. Adakah di antara saudara yang sedang duduk di tempat ini, engkau mendengar firman Allah, engkau sedang menghadapi raksasa masalahmu. Ingat ya, masalah itu berkat yang menyamar. Di balik masalahmu yang besar, ada juga berkat yang besar daripada Tuhan. Makanya kita mesti punya respon yang benar. Pertanyaannya, kenapa berkali-kali saya katakan bahwa kita harus bangun iman Kristen kita di atas dasar respon yang benar. Ini alasan yang pertama. Alasan ini yang pertama, Anda lihat. Karena setiap persoalan itu pasti punya yang namanya jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Kenapa kita orang Kristen harus punya respon yang benar meskipun hadapi persoalan yang berat? Karena kita percaya karena setiap persoalan itu pasti punya jalan keluar dari Tuhan. Tuhan udah kasih sediakan jalan keluar buat kita. Mari kita baca ayatnya supaya meneguhkan iman kita. Ayat tidak asing buat kita ya. Ayo sama-sama kita baca ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, 1, 2, dan 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu apa? Dicobai melampaui kekuatanmu keras. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa saudara? Jalan keluar terus sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya apa? Tuhan tidak pernah ajar kita untuk lari dari masalah. Tanggung masalahmu, bukan lari.
Saya punya hutang yang besar Pak, jangan lari loh, tanggung masalahmu. Mungkin kalau saya bicara itu kepanjangan, tapi semua pada intinya. Jadi Tuhan mengajar kita untuk kita menghadapi respon kita itu mesti benar. Hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Sebesar apapun persoalan masalah saudara. Kalau ada hadapi dengan Tuhan, dengan doa. Disitulah Tuhan mengalirkan kuasanya campur tangan menolong setiap kita, bukan lari. Justru lewat persoalan yang kita hadapi, dikatakan dalam ayat ini, Tuhan dikatakan memberikan jalan keluar kepada kita. Saya mau bertanya sama saudara, berapa banyak saudara yang percaya bahwa setiap persoalan, kesulitan, masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti punya jalan keluar buat kita. Coba lambaikan tangan saudara dan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya mau cerita sedikit. Satu kali saya bertemu dengan teman pendeta di Jakarta. Teman pendeta ini bukan sekedar teman, sahabat saya yang pernah jadi pengerja, kami praktek sama-sama di sebuah gereja cukup besar di Jakarta. Ya, waktu saya ketemu sama dia, wajahnya pendeta teman saya itu nggak jelas. Saudara tahu nggak, wajah pendeta nggak jelas itu bagaimana? Nggak jelas itu maksudnya pendeta itu nggak memberkati wajahnya, alias cemberut. Ya, coba lihat kanan kirimu, cemberut nggak saudara ya? Tapi pakai masker sebelah saudara ya. Nggak jelas wajahnya. Terus dia ngomong gini sama saya. Karena kami teman sesama sekolah Alkitab. Biasanya kalau kami sekolah Alkitab di Pantai Kosta kan. Panggilnya itu brur. Kalau perempuan brur. Saya lagi pusing kata teman saya. Saya jawab gini. Iya kelihatan dari wajah kamu lagi pusing. Ada apa brur Wilkis? Nama teman saya pendeta Wilkis. Ada apa brur? Kami sama-sama praktek. Kemudian saya jadi gembala di Jombang. Dia jadi gembala di Bekasi. Kami bertemu di acara pernikahan di Jakarta. Dia berkata, saya lagi pusing bro, kelihatan dari wajah kamu pusing ada apa? Lalu dia mulai bercerita, saya ceritakan sama saudara. Teman saya pendeta Wilkis ini punya gereja, itu masih di perumahan, di rumah. Dan rumah tempat ibadah masih ngontrak. Tiba-tiba sama pemilik rumah tempat ibadah yang ngontrak itu dijual mendadak. Makanya dia pusing, karena dia berkata gini, saya gak punya duit untuk beli itu. Tapi tetap saya berkata, bro, biasanya ya, menurut pengalaman saya pelayanan di Jombang, kalau ada kata jual, itu ada kata beli bro. Nanti Tuhan yang sediakan berkatnya, uangnya. Yang ngomong amin cuma satu saudara ya. Persis kayak teman saya, lumayan Pak, Bapak ngomong amin. Teman saya belas gak ngomong amin, kayak semuanya saudara ya. Gak ada yang ngomong amin. Teman saya gak ngomong amin, makanya saya tegaskan 2 kali lagi. Bro, menurut pengalaman saya pelayanan di Jombang, biasanya bro, kalau ada kata jual, itu ada kata beli. Nanti Tuhan yang sediakan berkatnya. Sama, teman saya ngomong amin saudara ya. Biasalah orang Kristen begitu ya. Sekali dengar belum nancep, 2 kali dengar baru nancep saudara ya. Teman saya berkata amin, tapi tetap wajahnya gak jelas, bingung dia. Kami berpisah. Kalau enggak salah mungkin 2 minggu kemudian istrinya tuh telepon sama saya. Kalau istrinya kan kenal berikutnya, kalau panggil saya Pak Yohanes, tolong bantu doa buat suami saya. Ada apa? Suami saya nanti sore mau operasi. Operasi apa? Kemarin masih ketemu 2 minggu yang lalu. Kecelakaan Pak suami saya. Jadi teman saya itu naik motor ke Bekasi ditabrak sama mobil. Kok operasi? Iya. Giginya copot 21 katanya. Saya bilang sama istrinya, berarti giginya si Wilkis tinggal 11 dong Bu. Ketawa istrinya saudara ya. Ya mungkin dia kali Pak ya, operasi. Jadi giginya itu ada yang goyang dicabut, lalu dioperasi, kemudian dipasang gigi baru gitu. Singkat kata, saya ketemu lagi sama dia 3 bulan kemudian. Setelah operasi itu 3 bulan, ketemu ada satu pendeta di sinode kami senior itu meninggal di daerah Cibinong. Ketemu lagi sama pendeta Wilkis. Tapi sekarang wajahnya sukacita, bahkan jujur saya berkata, ya saya hampir gak kenal sama teman saya yang sama-sama praktek di Jakarta. Hampir saya gak kenal. Orang Jawa bilang pangling, you know pangling? Kenapa pangling? Sebab pendeta Wilkis ketemu setelah kecelakaan, itu dia lebih ganteng. Jadi dia lebih ganteng sekarang sebelum kecelakaan. Kenapa? Sebab dulu sebelum ditabrak mobil giginya merongos. You know merongos? Dalam hati saya gini sama Tuhan, Tuhan ini ada-ada saja. Selera humornya tinggi juga ya Tuhan ini. Bikin orang mingkem perlu tabrak mobil dulu ya kan.
Di Manado ada orang gak pernah bisa mingkem, tendang kaki kuda langsung mingkem saudara. Tapi teman saya lebih ganteng karena dulu merongos sekarang mingkem, tinggi besar lebih tinggi dari saya. Orang Kupang saudara ya. Oh lebih gagah, lebih tinggi. Terus dia ngomong gini sama saya, Bro Yohanes. Biasanya kalau panggil Yohanes, Yohanes kan. Bro Yohanes. Betul bro, wah sukacita wajahnya. Betul kata bro, ada kata jual, ada kata beli. Tuhan sediakan berkatnya. Maksud lu apa? Dia cerita, jadi pada waktu saya kecelakaan operasi gigi itu bro. Ada banyak tempat kita praktek dulu pengusaha-pengusaha kaya yang punya pabrik datang besuk. Ya, kenalan-kenalan kita semua datang besuk, pendeta besuk, semuanya salam tempel. Maksudmu apa? Ya dari salam tempel berkat dari banyak pengusaha itu saya pakai operasi gigi saya. Sisanya saya pakai beli rumah ibadah. Saya kaget, bro. Berarti sisanya lebih banyak dong bro, bisa beli rumah ibadah. Iya bro, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Maksudnya begini loh saudara, maksudnya begini. Setiap persoalan itu pasti ada jalan keluar. Sebelum kami berpisah, teman saya pendeta Wilkis berkata, Bro Yohanes bantu doa ya. Apa maneh apa lagi? Dia katakan begini, saya rencana mau renovasi rumah ibadah. Supaya lebih besar, supaya menampung banyak jemaat. Saya bilang guyon sama dia, guyon loh ya, guyon. Gampang Bro Wilkis gampang. Sekali lagi kecelakaan pasti renovasi. Dia ketawa saudara ya. Tapi sekarang dia sudah renovasi. Anda lihat, dari awalnya seperti hopeless, gak ada harapan. Rumah ibadah belum kebeli, berapa itu saya lupa harganya. Belum lagi masalah operasi kecelakaan. Kalau lihat peristiwa masalah di depan mata rasanya mau ngomel ya. Kalau kita ngalami masalah yang beruntun rasanya daging berontak. Tapi disinilah yang namanya respon yang benar. Saat kita itu gak bisa menerima, kok saya ngalami ini sih Tuhan. Rasanya berontak, kita gak tahu kok saya ngalami. Gak ngerti gitu loh. Udah setia, udah taat, udah korban. Kita nggak paham gitu loh. Kok saya ngalami ini? Justru ketika sampai Anda nggak tahu kenapa Anda ngalami. Tetap bangun imanmu di atas respons yang benar. Bukan ngomel bersungut-sungut. Tetap bersyukur, memuji Tuhan, menguatkan percayamu pada Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya yang pertama. Kalau Anda punya respon yang benar karena kita yakin Tuhan pasti sanggup memberikan jalan keluar buat kita. Itu nomor satu. 2023 ini percayalah seberat apapun masalahmu. Yakin dengan iman Tuhan pasti punya jalan keluar buat masalahmu. Kuatkan imanmu. Saat saudara gak ngerti kok saya ngalami ini. Selalu begitu. Bukan cuma saya, Anda juga kan. Kita gak paham kok saya ngalami gini sih. Baru kemarin ngalami masalah, kok sekarang ngalami masalah lagi. Bisa begitu loh saudara. Kalau Anda ngalami masalah begini, jangan marah sama Tuhan. Justru kuatkan percayamu, Tuhan sedang melihat hatimu. Yang kedua, kenapa kita harus bangun respon yang benar? Ini alasannya, karena persoalan itu adalah jembatan dari Allah untuk kita menuju kapasitas yang lebih besar. Ngalami blessing yang lebih besar. Jadi masalah itu cuma samaran daripada berkat. Masalah itu cuma jembatan kita ngalami blessing. Kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan. Mari kita sama-sama baca ayatnya. Ya 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10 saudara ya. 1 Petrus pasal 5 kita baca di ayat yang ke-10. Ayo jemaat Tuhan sama-sama kita baca ayat ini. 1 Petrus 5 di ayat yang ke-10. 2 dan 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Coba bilang sama-sama saya, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat ini luar biasa loh. Tidak ada orang menderita kena masalah itu selama-lamanya. Firman yang bilang, setiap penderitaan masalah yang kita hadapi sebagai umat Tuhan, itu hanya seketika lamanya. Tidak ada masalah itu selama-lamanya. Selalu masalah persoalan yang kita hadapi, itu pasti ada batas waktunya. Sudah bisa berkata amin? Hanya seketika, ada batas waktu, ada expirednya. Ada batas waktunya Tuhan pasti menolong kita. Justru lewat proses penderitaan yang seketika lamanya itu, Alkitab katakan, coba Anda lihat, Tuhan itu semakin melengkapi kita.
meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Makanya ada kalau hadapi masalah, jangan ngomel. Responnya mesti benar, tetap bersyukur. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Meskipun aku berat menghadapi masalah, aku tetap percaya. Aku tetap memuji Tuhan dan berkata engkau baik. Bangun imanmu, hatimu respon yang benar. Jangan ngomel, marah, kecewa, kepahitan. Apalagi mundur tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah. Tetap taat dalam ibadahmu. Itulah loyalitas, itulah komitmen. Orang kalau komitmen mau taat sama Tuhan. Saat dia menghadapi peristiwa masalah dia gak ngerti sekalipun. Rasanya mau berontak, tapi dia tetap taat. Itu udah gampang loh saudara. Itu respon yang benar tuh begitu maksud saya. Saat kita gak paham, aku tetap loyal loh Tuhan. Tetap taat, aku udah ngomel. Orang lain boleh mundur, aku tetap maju ibadah melayani Tuhan. Itu loyal. Karena gini loh, justru lewat proses penderitaan yang seketika lamanya kita makin dikatakan dalam ayat ini, makin diteguhkan, makin dikuatkan, makin dilengkapi. Ya, semakin kita ditopang oleh Tuhan. Ibaratnya gini, kalau saudara misalnya seorang bisnismen atau pedagang yang punya usaha toko, ada orang goyang dagangan saudara. Percaya gini, lewat proses digoyang itu, kalau kau punya respon yang benar, tetap memandang percaya pada Tuhan, usaha dagangmu semakin dilengkapi sama Tuhan. Oh yang Anda belum mengalami, dialami, dilengkapi. Kalau Anda itu ada jabatan yang digoyang, mau dijatuhkan jabatan saudara. So, justru kalau Anda memandang kepada Tuhan, makin kokoh jabatan, makin kuat, makin diangkat sama Tuhan, makin dimuliakan oleh Tuhan. Saya setuju, seorang hamba Tuhan katakan Tuhan tidak akan pernah biarkan kita dalam comfort zone kita, kenyamanan kita. Tuhan selalu goyang kita, digoncang sengaja begitu. Kalau kita nggak digoncang di comfort zone kita, busuk di situ, mati di situ kita. Digoncang. Biasa orang kesini kalau digoncang oleh masalah, ibaratnya dia ngalami apa? Warshoot, dia nungging sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Nah, ketika kita respon benar nungging, doa, teriak sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, disitulah Tuhan up kehidupan kita. Dan Tuhan kalau up, itu pasti lebih tinggi dari sebelumnya. Bisa berkata amin. Tuhan kalau angkat hidup saudara, lebih mulia, lebih tinggi dari sebelumnya. Selalu begitu, ada mengalami blessing, ada mengalami winner, kemenangan daripada Tuhan. Lalu apakah menang blessing, diam saja enggak, digoyang lagi ada masalah. Memang itu cara Tuhan gitu loh. Kita enggak dibiarkan nyaman, selalu lewat goncangan. Sebab lewat proses goncangan itulah kapasitas ada diperbesar, dilengkapi, makin dikokohkan. Saya tidak ingin Anda jadi orang Kristen gereja Tuhan yang kagetan, yang syok hadapi masalah. Jangan syok hadapi masalah. Memang cara Tuhan untuk mengangkat kita, memberikan kita kapasitas berkat yang lebih besar, itu lewat persoalan. Yang ngerti katakan amin di sini. Anda mesti paham, lewat seketika penderitaan, makin dilengkapi, makin dikokohkan, makin kuat. Tidak ada yang bisa goncang lagi. Kita makin mengalami pribadi Tuhan dengan luar biasa. Jadi jelas saudara ya, persoalan itu cuma jembatan buat kita untuk mengalami kapasitas berkat yang lebih besar. Saya punya cerita, papi saya itu pendeta, pelayanan udah meninggal papi saya. Sekarang mami yang menggantikan papi saya, pelayanan penggembalaan di kecamatan yang namanya Gudo. Ada kalau pernah ke Jombang ada kecamatan namanya Gudo. Gudo, tahu Gudo? Gudo itu ya menggoda, Gudo saudara ya. GUDO itu ya, Gudo. Itu nama, itu saya dibesarkan di sana. Sekarang pelayanan saya itu di Jombangnya, di kotanya saudara ya. Ada gereja GSPDI Philadelphia Jombang, itu tempat penggembalaan saya. Ya. Papi saya almarhum pernah cerita tahun 80-an. Ya antara itu 80-an lebih. Ada satu teman papi saya itu gerejanya di Nganjuk. Di daerah, di desa Nganjuk. Nah posisi gerejanya itu tusuk sate. Ya biasanya orang Tionghoa tahu lah ya yang namanya lokasi tusuk sate itu orang gak mau beli. Tapi gereja itu senang yang justru murah-murah. Tusuk sate kan lebih murah kan saudara ya. Tapi ada untungnya loh rumah tusuk sate. Kalau listrik mati ada gak usah khawatir lampunya. Mobil lewat itu jadi penerang. Motor lewat terang saudara ya. Tusuk sate kan di tengah. Jadi gereja posisi di sini itu pengkolan pertigaan. Belok kiri belok kanan di tengah pas gereja. Gereja ini gereja yang kesian tahun 80-an. Gereja yang susah lah begitu kira-kira begitu ya. Tanahnya, lantainya dari tanah gereja itu, lalu dindingnya ini gedek,
Tahu gedek? Saya khawatir Surabaya, orang Surabaya nggak ngerti gedek ya. Gedek itu bambu yang dianyam. Nah, atapnya itu dari daun belara. You know belara? Nah ini belara, tahu enggak belara? Belara itu daunnya lali aku saudara ya. Daunnya kelapa yang dianyam, itu belara. Jadi kasihan gereja ini daerah di Nganjuk tahun 80-an. Itu atapnya dari daun belara yang dianyam, itu ditumpuk-tumpuk. Meskipun ditumpuk rapat, kalau hujan tetap mempias netes airnya. Pendeta, jemaat sekian tahun, bahkan mungkin berpuluh tahun berdoa sama Tuhan. Mereka mau coba renovasi itu gereja. Coba direnovasi. Belum juga ya, sampai satu kali terkumpul dana renovasi itu gereja. Lantai yang tadinya tanah, sekarang dikasih cor, semen. Yang tadinya dinding gedek full, sekarang setengah tembok, setengah gedek. Lalu atapnya, tinggal atapnya. Pendeta, Bapak Gembala umumkan pada jemaat di gereja, jemaat yang mau nyumbang genteng silakan, genteng baru boleh, genteng lama boleh, disumbang sama jemaat. Baru, lama, yang penting ukuran sama kan, gitu kan. Dipasang gentengnya, jadi gerejanya. Dari jauh gerejanya kayak papan catur. Makanya terkenal di masa tahun 80-an gereja papan catur gitu. Kenapa? Ya gentengnya kayak papan catur. Sempat merayakan Natal, itu ke 3 bulan, Desember Natalan. Sukacita mereka, ya dari gedung yang renovasi baru itu. Tapi nggak lama, tiba-tiba muncul masalah. Itu kan tusuk sate gerejanya, pengkolan. Ada sebuah truk engkel sebetulnya. Tapi remnya blong. Nabrak gereja, masuk gedung gereja. Bruk, roboh gerejanya saudara. Pendetanya ngomong gini, aduh Tuhan, kenapa Tuhan bikin roboh ini gereja? Padahal dalam pikiran saya ketika papi saya bercerita itu, memang sengaja Tuhan bikin roboh. Kenapa? Pendeta nggak sanggup bangun yang bagus, jemaat nggak punya kemampuan, yang bangun Tuhan. Dibikin roboh, bro, nangis pendetanya. Kenapa Tuhan bikin roboh ini gereja? Lama kumpulin dana Tuhan. Begitu roboh itu gereja, sopirnya melarikan diri. Ternyata rumah pemilik motor, bosnya dia nggak jauh di ujung sana, daerah lokasi gereja sebelah sana lah. Ya, itu di kampung kan saudara ya, di desa. Itu dalam kemudian bosnya datang, kongko datang pakai celana pendek. Lihat lokasi yang gedung gereja yang hancur. Tanya sama penduduk, Pak. Ini yang ketabrak, ini gudang apa Pak yang roboh Pak? Gudang apa Pak? Saking LA gereja dibilang gudang saudara ya. Penduduk katakan, kok ini bukan gudang kok, ini gereja. Engkau ini terkejut dan tergerak saudara. Nek terkejut tok bojai. Ini terkejut dan tergerak, dia bangun itu gereja. Saya berpikir gini loh, Tuhan itu ya, kalau dia punya rencana, bahkan bangun gereja, kadang gak pakai banyak orang. Sedikit orang, bahkan 1 orang sekalipun. Kalau hatinya sama dengan hati Tuhan, pasti jadi. 1 orang yang bangun, dibangun. Itu keras dikasih keramik yang cor tadi, keramik yang bagus. Tadi separuh dinding, separuh gedek, full tembok. Gentengnya tuh 80-an, pasti Anda tahu bapak-bapak ya umur 50 tahun ke atas. Genteng karang pilang paling top waktu itu kan, dipasang. Bahkan sebelum ditabrak hancur, itu soundnya itu pakai tip deck. Pernah gereja ada pakai sound begini, halo pakai tip deck, pernah tahu ya? Anda di kota sih jadi gak ngerti saudara ya. Di daerah tuh ada tip deck gitu. Kalau dicoba tes itu suka ngelawan. Tes ngit. 1 ngit ngelawan saudara ya. Suka ngelawan. Itu diganti JBL sama ngkohnya. Wih seneng JBL. Wah enggak tahu JBL Cinoan tapi belum ada Cinoan waktu itu saudara ya. Dicoba di echo sama ngkohnya. Wah seneng. Halo lo saudara. Saudara rara. Wah senang sekali pendeta sama jemaat. Ini loh saudara ya. Anda lihat ya. Kadang kalau kita ngalami seperti pendeta ini ya. Ngalami masalah di depan mata pasti ngomel. Baru dibangun kok hancur. Kerjaan gini kok ambruk. Kok bangkrut. Saya mau kasih pesan ya. Jangan lihat masalah di depan mata. Di balik masalah itu Tuhan mau bangun saudara. Lengkapi saudara. Kokohkan saudara. Makin dikuatkan oleh Tuhan. Jangan lihat masalah di depan mata Anda ngomel. Makanya saya berkata Anda harus punya respon yang benar itu dia. Jangan marah. Yang terakhir sekarang. Masih boleh waktunya? Masih boleh. Udah apa-apa kalau sudah? Oh aman. Wah senang saya pelayanin di sini aman Pak.
Yang ketiga, alasannya ini repetisi yang ketiga. Karena persoalan itu membuat kita supaya jalan benar dan benar-benar jalan. Coba kita langsung lihat ayatnya ya. Saya baca dengan cepat ini ayat ya. Matius pasal 11, 28, 30. Supaya kita jalan benar dan benar-benar jalan. Jangan takut dengan masalah. Justru masalah itu membuat kita jalan benar dan benar-benar 100% jalan, saudara ya. Saya baca, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Saya ulang, Yesus yang berkata, kalau Anda punya masalah, ikuti nasihat Tuhan. Pikulah kuk, belajar prinsip satu kuk sama Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan apa kata Yesus? Belajar padaku. Terus dikatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30 sama-sama kita baca Bapak Ibu. 2, 3. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak dan bebanku pun ringan. Kenapa kita mesti bangun hidup kita dengan respon yang benar? Ya, karena gini, supaya kita bisa jalan benar dan benar-benar jalan. Anda lihat dulu kuk itu kayak gini, kuk itu. Kalau Anda punya masalah, Yesus ajar kita gini, prinsip satu kuk sama Tuhan. Supaya beban kita, bukan saja kita yang pikul, Tuhan ikut pikul beban kita, sehingga beban kita jadi ringan. Jadi enak kata Tuhan. Kuk itu kayak begini, ya kayu yang ditaruh di sapi begitu. Tujuannya supaya bisa jalan benar. Saya susah menerangkan ini ya, supaya jalan benar-benar jalan. Saya boleh pakai peregaan boleh? Saya boleh, enggak contoh, kamu ya, pakai mic ya. Nah ini pas, kalau pendeta sama pendeta enak, cocok. Saya lupa namanya siapa ya? Oh Yosua, Pastor Yosua. Mari di atas ini. Saudara, tadi kalau Anda lihat gambar tadi kuk ya, ini cuma contoh ya. Satu prinsip kuk, kalau di Israel ada lihat gambar tadi yang terakhir kuk ya. Di Israel tuh sampai hari ini kalau namanya sapi membajak atau tarik pedati, sapi pasti dua. Kenapa mesti dua? Yang satu senior sapinya, yang satu junior. Selalu begitu. Kenapa? Ada senior junior, supaya yang junior belajar sama yang senior. Sebutlah seniornya kita adalah Tuhan Yesus, juniornya kita. Ini cuma contoh ya, Pastor Yosua ya. Kalau saya seandainya seniornya, Yesusnya, dia muridnya, dia andanya gitu. Ya. Jadi kalau saya Yesus, dia adalah murid. Ya. Kalau saya senior, dia junior. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama sapi kan. Ya sapi, kami hamba Tuhan sama. Tapi Anda juga sama sapi juga saudara ya. Satu prinsip. Makanya kalau satu kok, ternyata saya kalah tinggi, baru tahu saya, baru sadar saya, wah tinggi si Yosua ini. Ya. Satu kok itu gini saudara ya. Nah gini. Jadi bebannya Yosua bukan beban dia saja. Beban saya juga kalau satu kok. Anda kalau punya masalah mesti begitu satu kok sama Tuhan. Katakan amin. Supaya apa? Bisa jalan benar. Yang junior ikut saja langkahnya Tuhan. Saya kasih contoh ya. Pemain keyboard boleh maju ke depan. Misalnya sambil nyanyi saat ku tak melihat jalanmu. Kita jalan ke sana boleh ya. Kalau misalnya andanya adalah Pastor Yosua. Anda punya masalah. Satu kok. Anaknya berapa? Namanya Fendi kamu ya? Jombang. Oh iya, enggak tahu dia. Jadi kalau misalnya Anda punya masalah kayak Pastor Yosua, satu kok sama Yesus. Jalan saudara ya, ikuti saya ya. Kadang Anda punya rencana dalam hidup ini. Tadinya Anda itu mau jalan terus, sama-sama Tuhan tiba-tiba diberhentikan. Anda pernah nggak punya job proyek, udah mau jalan satu langkah, berhenti mandek tinggal 1%. Pernah apa tidak? Bukan, dan ingat ya, ketika Tuhan hentikan kita, Tuhan ikut berhenti sama kita. Lalu dibelokin sama Tuhan. Diajak jalan di sini supaya cepat waktunya. Dan Anda, kalau rencanamu dibelokin sama Tuhan, percaya gini, kalau Tuhan yang pimpin, jalan kita pasti benar. Jadi kalau Anda, langkahmu dihentikan, Tuhan yang hentikan, gak usah takut. Tuhan ikut berhenti sama saudara. Bahkan tidak jadi proyek itu, dibelokin sama Tuhan. Kok jadi proyek yang lain? Kok kerjaannya yang lain? Jangan marah, terima dengan keikhlasan. Bilang sama-sama saya harus ikhlas akan rencana Tuhan. Tiru Yusuf, masuk sumur sampai jadi budak, masuk penjara, ikhlas. Tidak pernah ngomel, tidak pernah bersungut-sungut. Terima masalahmu dengan hati yang ikhlas. Itu respon yang benar.
Meskipun dibelokin, kok jadi lain Pak. Tapi kalau dari Tuhan, karena ada Amsal berkata ada jalan yang disangka lurus benar, tapi ujungnya apa? Maut. Tuhan tidak mau. Pastor Yosua itu masuk ke sana, diberhentikan. Anda nggak tahu 2023 di depan ada apa? Ada pengen jalan terus dihentikan sama Tuhan. Terima ikhlas loh. Jangan ada coba berontak langkah. Nanti hancur di depan saudara. Anda nggak tahu tapi Yesus Tuhanmu maha tahu. Makanya dihentikan. Jangan marah. Dibelokin. Ikhlas. Supaya gini. Supaya bisa jalan benar-benar jalan. Bukan cuma jalan benar. Yesus itu jalan kebenaran. Tapi Anda akan ngalami gini. Yang baru bisnis baru tadi. Kerjaan baru tadi. Saya dulu mau pelayanan di Malang. Saya masih ingat. Tapi Tuhan belokkan saya di Jombang. Di kota lebih kecil. Tapi Goshen saya ternyata di Jombang hari ini. Berkat saya ada di Jombang hari ini. Pelayanan makin berkembang di Jombang hari ini. Saya ngalami itu gitu loh. Dibelokkan tapi saya gak marah. Dan saya melihat sekarang. Pelayanan pekerjaan Tuhan benar-benar jalan. Bisnismu akan benar-benar jalan. Benar-benar jalan itu seperti ini ya. Kalau misalnya Pastor Yosua itu tutup mata Pak ya. Benar-benar jalan itu percaya 100%. Satu kok pokoknya taat sama pimpinan Tuhan. Pasrah itu tutup mata. Tapi percaya. Meskipun tutup mata percaya dengan iman 100%. Usaha saudara pasti benar-benar jalan. 100% masih jalan. Namanya tutup mata itu pasrah. Tutup mata akan nyampe tujuan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak, kita turun, mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku. Silakan duduk. Nyampe tujuan dengan selamat meskipun tutup mata loh dia. Tutup mata Pastor ya. Anda ini kalau percaya sama Tuhan itu kayak gini, kayak tutup mata, melangkah dengan iman. Aku percaya Engkau menyertai aku Tuhan. Nyampe tujuan dengan selamat. Bukan cuma jalannya benar, benar-benar jalan. 2023 saya percaya bisnismu, usahamu benar-benar jalan. Pintu-pintu berkat yang terbaik dibuka oleh Tuhan. Ikhlas ya, jangan marah, dibelokin. Kenapa kita mesti bangun respon yang benar, tidak ada kecewa, tidak ada marah. Karena yang ketiga ini, dia pasti memberikan jalan yang benar kepada kita. Dan akhirnya benar-benar jalan. Ada jalan keluar, kapasitas kita diperbesar. Anda mengalami benar-benar jalan tahun ini. Terobosan besar terjadi atas setiap kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.